Oke, selamat bertemu lagi dengan Bina Desa. Bersama rakyat kita bangun Desa Swabina. Bersama kita saat ini ada Bung Iwan Nurdin dari Lokataru Foundation. Sebelumnya beliau di Konsorsium Pembaruan Agraria dan salah satu tokoh pembaruan agraria di Indonesia, ya, sehingga berbagai hal yang berkaitan dengan isu-isu agraria, saya kira Bung Iwan Nurdin banyak ya menguasai, berkontribusi positif terkait dengan membangun gerakan reforma agraria di Indonesia. Kurang lebih begitu, ya? Kayaknya itu terlalu berlebihan. Oke. Hari ini kita akan... Kalau berlebihan nggak ada kembalian nanti. Ya, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol santai sebenarnya tentang apa sih makna reforma agraria itu bagi kita, bagi warga bangsa, bagi rakyat kecil, dan bagaimana cita-cita itu dilakukan, dan apakah masih penting untuk dilakukan. Apa tantangan-tantangan yang perlu kita lihat dan bagaimana kita mencari jalan yang terbaik agar cita-cita mulia reforma agraria dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat, terutama rakyat kecil di pedesaan, para petani, para nelayan, masyarakat yang terpinggirkan oleh sistem yang tidak berpihak kepada mereka. Kurang lebih begitu ya, Bu? Ya. Oke, mungkin bisa dimulai dengan cerita-cerita ringan lah. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan reforma agraria? Karena kan banyak orang nih cerita berita-berita tentang RA, reforma agraria, aksi. Tambah sejati lagi. Ya, ditambah sejati lagi. Seolah berarti ada yang tidak sejati, gitu kan? Nah, itu nanti mungkin bisa diceritakan ya secara lebih jauh. Silakan, Bung Iwan. Ya, terima kasih Bung Loji. Kehormatan bagi saya hadir di sini, Bung Loji. Teman yang sudah lama aktif di dunia pergerakan petani di Indonesia. Jadi memang apa yang disebut dengan reforma agraria atau penataan struktur agraria. Jadi reforma agraria itu adalah usaha melakukan penataan ya struktur agraria. Kenapa harus ditata ulang gitu? Karena ada situasi yang timpang. Kenapa bisa timpang begitu? Karena ada sedikit badan usaha orang per orang, badan usaha bisa milik pemerintah, bisa milik swasta gitu ya, menguasai tanah yang sangat luas di Republik kita ini, bahkan lebih dari 70% tanah di Indonesia ini sebenarnya diklaim sebagai kawasan hutan. 70%? 70% gitu ya, baru sisanya pun sebagian besar masih diberikan kepada perusahaan-perusahaan perkebunan. Artinya kalau diklaim menjadi kawasan hutan, siapa yang menguasai? Yang menguasai tentu adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama undang-undang. Gitu ya. Dialah penguasa tanah sesungguhnya di kawasan hutan. Gitu ya. Lalu mereka nanti diberi otoritas untuk memberi perizinan kepada pengusaha yang mau memanfaatkan hutan, bagi hutan tanaman industri, bagi penebangan pohon, bagi konservasi, begitu. Itu sekitar 70% dari luas daratan Indonesia ini, yang totalnya kurang lebih 189 juta hektar. 70% dikuasai oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kalimat menguasai ini tentu mengatakan bahwa mereka mengklaim juga bisa atas nama undang-undang kita bahwa mereka lah pemilik dalam tanda kutip seluruh kawasan hutan itu. Meskipun nantinya itu akan bertabrakan dengan klaim-klaim, khususnya klaim dari masyarakat di sekitar hutan, masyarakat adat begitu ya. Yang mengelola sejak lama sebelum ada undang-undang itu. Iya, sebentar. Mungkin kalau kita ingat-ingat itu kalau di
era sebelum Undang-Undang Nomor 5 tahun 60 UPA itu tanah itu kan dikuasai oleh negara. Dikuasai oleh negara Ya kan, dalam hal ini oleh kolonial tentunya. Nah, ketika munculnya Undang-Undang Pokok Agraria ini justru kemudian menghapus sistem ini, ya, apa yang kita sebut sebagai domain verklaring itu tidak lagi diperlakukan. Ya. Nah, apakah dengan penguasaan hutan 70% oleh pemerintah dan kemudian dia bisa distribusikan kepada para pemodal atau para pebisnis yang bergerak di kawasan tersebut, berarti domain verklaring masih ada dong? Khusus untuk kehutanan, ya memang yang dijalankan itu adalah domain verklaring sesungguhnya. Domain verklaring itu kan satu istilah yang mengatakan bahwa sebuah wilayah ketika tidak dapat dibuktikan hak kepemilikannya maka dimiliki oleh negara gitu. Nah, negara itu siapa gitu loh. Waktu itu kolonial gitu loh. Waktu itu pemerintah kolonial. Ketika Indonesia ini merdeka, itu sebuah aturan yang kemudian dihapus. Mengapa? Karena kewajiban negara lah mengakui hak miliknya masyarakat, bukan menghukum masyarakat kalau dia tidak bisa membuktikan hak kepemilikannya berarti punya dia begitu atau punya negara itu. Tapi kalau rakyat belum bisa membuktikan hak kepemilikannya dan telah dilihat bahwa dia benar-benar mengusahakan tanahnya, kewajiban pemerintahlah memberikan bukti kepemilikan. Nah, sementara di kawasan hutan tetap dijalankan apa yang disebut dengan domain verklaring. Tapi maknanya itu adalah bahwa perlu penataan karena ada otoritas yang begitu powerful untuk memberikan tanah-tanah kepada sebagian besar ini ya pengusaha, karena orientasi undang-undang kita memang memberikannya kepada pengusaha karena tidak percaya bahwa rakyat bisa mengusahakan tanah secara modern, tidak percaya bahwa rakyat bisa mengusahakan tanahnya secara baik dan menghasilkan apa yang disebut dengan kesejahteraan. Nah, jadi reforma agraria itu asal-usulnya adalah karena pada era penjajahan yang dijajah itu kan tanah air dan orangnya ya. Kemudian karena yang dijajah tanah air dan orangnya, maka ketidakadilan di agraria itu menghasilkan kemiskinan di orang-orang di atas tanah dan air tersebut. Maka aspirasi kemerdekaan itu diartikan sebagai butuh penataan atas tanah dan air untuk sebesar-besar kemakmuran warga negara di atas tanah dan air tersebut. Reforma agraria itu begitu. Tapi makna selanjutnya itu adalah bahwa dengan melakukan penataan tanah dan air itu maka keberpihakan kepada orang-orang yang telah ada di atas tanah dan air tersebut, kemudian orang-orang yang marginal di atas tanah dan air tersebut diprioritaskan. Nah, karena itu seringkali kita lihat ada semangat di dalam UPA itu. Ntar dulu deh orang asing gitu. Bahkan anti kepada orang asing untuk diberikan tanah, air diurus oleh badan usaha asing. Karena menganggap bahwa ketidakadilan agraria itu akan terus berlangsung kalau tidak diprioritaskan kepada warga negara, dalam hal ini kelompok-kelompok yang benar-benar membutuhkan tanah dan air untuk kebutuhan hidupnya. Aspirasi kedua itu adalah kalau kita optimalkan masyarakat untuk mendapatkan tanah yang cukup, air yang cukup bagi mereka untuk mencapai kesejahteraan, maka bisa membuat sebuah kesejahteraan yang lebih luas begitu loh. Semakin mudah menata politik, menata ekonomi apabila rakyat yang lebih luas itu mendapat kesejahteraan. Karena kita adalah bangsa yang agraris, tentu kita tahu bahwa aspirasi utama yang harus diselesaikan adalah aspirasi masyarakat pedesaan, khususnya petani, nelayan gitu, untuk mendapatkan sumber-sumber kesejahteraan. Jadi mudahnya reforma agraria itu begitu. Pondasi
fondasi bagi kesejahteraan umum yang lebih luas. Penataan struktur agraria yang timpang. Jadi ada kebutuhan untuk menata karena ada situasi yang memang mengharuskan dilakukannya penataan. Berarti kan ada yang salah dalam pengelolaan struktur agraria kita. Benar. Gitu ya. Warisan kolonial. Nah sayangnya warisan kolonial itu belum sempat direform pada saat kita merdeka, tidak dijalankan undang-undang pokok agraria. Oleh rezim berikutnya. Bahkan rezim berikutnya itu meneruskan tradisi bahwa tanah, air, perairan, kelautan lebih diprioritaskan kepada pengusaha, bisa untuk tambang, perkebunan, pertanian, perikanan, dan banyak hal. Dan masyarakat hanya dianggap sebagai pekerja atau calon pekerja atau bahkan pihak yang dirampas tanahnya. Akibatnya bukan diselesaikan ketimpangan di era kolonial, justru membesar di era semacam ini. Maka sangat relevan bahwa reforma agraria itu amanat kemerdekaan, amanat konstitusi yang harus terus ditagih. Iya, karena ketimpangan itu terjadi kan diakibatkan dari situasi sebelumnya ya, di mana pemerintahan kolonial kemudian tentu karena mereka kesini juga tidak memberi kesejahteraan dalam rangka justru ingin mengakumulasi keuntungan ya kan, dengan eksploitasi segala macam, termasuk kemudian dengan penataan struktur agraria yang memang menguntungkan mereka dan seluruh sumber daya di negeri kita, orangnya, tanahnya, airnya ya dieksploitasi sebesar-besarnya untuk mereka. Dan semangat itu yang mau dirubah oleh UUPA ya kan. Nah, jika kemudian UUPA itu masih kita pelihara sampai saat ini semangatnya, dan kemudian kita mengupayakan dilakukannya berbagai kebijakan yang mendukung perbaikan penataan struktur agraria itu, sebenarnya secara konkret ya, keuntungan apa yang dapat dirasakan oleh rakyat? Keuntungannya bisa kita lihat misalnya dari menjawab masalah hari ini. Misalnya menjawab masalah hari ini itu adalah sebagian besar petani kita itu adalah petani gurem dan buruh tani. Tentu kalau dijalankan reforma agraria kita menjawab masalah itu, bahwa seluruh petani dan buruh tani itu telah diupayakan atau diwajibkan oleh pemerintah untuk diupayakan mendapatkan tanah yang cukup bagi pertanian mereka, sehingga kita bisa menyelesaikan masalah kemiskinan, pengangguran di pedesaan. Dan kita juga menjawab seluruh masalah yang misalnya hari ini orang-orang di desa tidak mendapatkan kerja itu telah sampai ke Malaysia mencari kerja, telah sampai ke Arab Saudi, kemudian banyak keluarga-keluarga tersebut yang mencari pekerjaan itu masuk kepada perangkap perdagangan manusia, perbudakan, tidak dilindungi dan lain sebagainya. Nah itu kita menyelesaikan dari hulunya, bahwa mereka itu bukan sukarela mencari kerja ke negeri-negeri yang jauh, bahkan dengan masuk kepada perangkap apa yang disebut dengan perdagangan manusia, pulang tinggal nama, lalu kita tiba-tiba menganugerahi mereka pahlawan devisa. Ya kita bisa selesaikan itu, bahwa hulunya di situ. Lalu soal banyak juga migrasi tenaga-tenaga produktif dari pedesaan masuk ke kota-kota untuk menjadi tenaga kerja industri, tapi industri kita tidak berkembang dengan baik. Mengapa? Karena sebagian besar tenaga-tenaga kerja produktif tersebut tidak mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang baik. Mengapa demikian? Lagi-lagi karena faktor kemiskinan, tidak punya tanah, dan seterusnya. Ya, berarti agraria ini justru dipandang bagian hulu nih yang harus sangat hulu, hulu. Dilihat gitu ya, diselesaikan. Kita tidak bisa membayangkan soal perbaikan perburuhan, perbaikan pendidikan, perbaikan
apa yang disebut dengan industri kita menjadi lebih baik, tenaga kerja kita makin baik secara kualitas jika bila sebab utamanya tidak ditangani. Iya, begitu. Dan itu adalah masalah agraria. Masalah agraria. Oke, tapi begini, Undang-Undang Pokok Agraria nomor 5 tahun 60 ini kan memang semangatnya masih pasca kolonial ya. Nah, kenapa undang-undang ini secara substansi masih dianggap relevan? Mungkin banyak orang yang rasan-rasan. Ini kan undang-undang tua. Tahun 60. Tahun 60. Sudah kuno. Sudah kuno, situasi atau suasana kebatinan politik, sosialnya mungkin berbeda dengan hari ini. Apa yang membuat dia tetap kompatibel kalau bahasa mesinnya, tetap relevan, inline dengan situasi sekarang. Satu, karena belum dijalankan. Dua, karena masalahnya relatif masih sama, bahkan lebih besar secara kuantitas. Dan kualitas masalah juga semakin besar di pedesaan dan pertanian kita. Itu adalah mengapa dia masih relevan. Yang ketiga, dia itu undang-undang yang bersifat pokok. Karena undang-undang itu bersifat pokok, dia mengatur hal-hal yang mendasar. Sehingga yang harus dilakukan itu adalah bagaimana menerjemahkan ke dalam peraturan-peraturan yang lebih operasional hari ini, yang lebih relevan di dalam kerangka kerja melaksanakan reforma agraria. Jadi kalau kita istilahkan itu adalah kiblat dalam soal perombakan agrarianya, tentu kita nggak perlu merubah-rubah kiblat. Yang harus dilakukan itu adalah mungkin safnya belum terlalu lurus dengan si kiblat, atau jamaah dari saf-saf tersebut yang belum mengisi secara baik begitu. Ini undang-undang pokok, artinya ya, jadi undang-undang pokok agraria itu seperti halnya juga ada undang-undang pokok yang lainnya ya. Memiliki perbedaan kurang lebih begitu dengan undang-undang yang ya pada umumnya ya. Benar. Undang-undang. Nah makanya kemarin kan kita juga sempat ada pembahasan tentang rancangan undang-undang pertanahan ya, RUU pertanahan yang kemudian mendapatkan feedback juga dari kawan-kawan. Itu bagaimana sih itunya situasi yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya situasi hukumnya itu agak lebih kompleks hari ini ya. Kenapa? Karena sejak reformasi susunan perundang-undangan kita, tata urutan perundang-undangan kita itu tidak lagi mengenal undang-undang pokok. Tapi meskipun tata urutan perundang-undangan kita tidak lagi mengenal undang-undang pokok, spirit bahwa UPA itu adalah satu kiblat bagi persoalan penataan agraria secara keseluruhan, apakah itu di pesisir kelautan, pertanian, perkebunan, pertanahan, kemudian tata ruang, haruslah berkiblat kepada UPA yang berkiblat lagi kepada konstitusi kita, khususnya pasal 33. Nah, ada banyak pandangan yang berbeda-beda terkait RUU pertanahan ini. Di satu sisi, kelompok yang optimis menerjemahkan bahwa UPA memang memandatkan satu undang-undang yang spesifik membahas terkait hak atas tanah. Lalu diterjemahkan ke dalam soal RUU pertanahan. Nah, RUU pertanahan sendiri itu bisa menjawab persoalan pertanahan hari ini apabila diarahkan kepada reforma agraria di bidang pertanahan secara khusus untuk menjawab banyaknya konflik, banyaknya ketimpangan kepemilikan, dan kemudian tidak tertatanya tata ruang nasional kita, sehingga kita tidak bisa mengimajinasikan negara kita ini kalau jadi negara maju itu senyaman apa. Bukan suatu pembangunan yang asal tumbuh dan seterusnya. Nah, RUU pertanahan kita itu lebih banyak disetir oleh satu pihak yang menginginkan bahwa pertanahan kita harus diatur semakin liberal. Bahwa orang asing boleh punya hak atas tanah. Kemudian bahwa jangka waktu pemberian hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai kita itu
terlalu sebentar dibandingkan di negara-negara lain sehingga harus diberi jangka waktu yang lebih luas begitu. Jadi penunggang gelapnya itu besar di dalam RUU Pertanahan sehingga banyak yang mendorong agar ya tidak usah dibahas RUU Pertanahan jika pasar politik di parlemen dan di pemerintah itu imajinasinya seperti itu. Justru memunggungi semangat dari UPA. Iya, bahkan lebih dari itu mengganti sebenarnya, mempreteli habis apa yang disebut dengan semangat atau spirit dari UPA itu. Oke. Kan terutama banyak di sektor pertanian, perkebunan kan banyak sekali terjadi clash ya kan, konflik-konflik agraria yang seperti berbagai data yang dimiliki oleh teman-teman KPA, teman-teman SPI, API dan lain-lain. Nah, sebenarnya kalau sudah ada banyak upaya untuk melakukan reforma agraria, mungkin dengan berbagai pendekatan yang dilakukan oleh teman-teman ya, berbagai kritik dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah. Sejauh mana kemudian itu dapat mengurangi atau harusnya menghapus konflik-konflik yang terjadi? Sebenarnya ketika reforma agraria sejati itu dijalankan, maka tugas dia itu kan sekurang-kurangnya 3 hal. Menyelesaikan ketimpangan menjadi proses yang lebih adil, kemudian menyelesaikan konflik agraria dengan memulihkan hak-hak korban, sehingga terjadi lagi keadilan. Yang ketiga itu adalah melakukan apa yang disebut dengan pemberdayaan pada wilayah-wilayah redistribusi tanah begitu. Nah, redistribusi, kemudian penyelesaian konflik dan apa yang disebut dengan pemberdayaan itu menghasilkan suasana yang lebih adil di dalam struktur agraria kita. Nah, pertanyaannya apa dengan konflik yang semakin banyak yang dilakukan hari ini padahal pemerintah telah mengklaim menjalankan reforma agraria itu maknanya apa? Maknanya penyelesaian konflik agraria kita itu ditaruh di luar koridor reforma agraria. Bahkan saya sering sekali mendengar istilah begini nih. Ada banyak pejabat begitu atau teman-teman kita yang masuk ke dalam kekuasaan mengatakan bahwa menyelesaikan konflik itu seperti makan bubur katanya. Makan bubur panas itu dari pinggir-pinggirnya dulu supaya bibir kita nggak terbakar, akhirnya buburnya habis, selesai gitu. Saya mengatakan bahwa itu kalau masalahnya telah diketahui dan caranya itu tinggal dimakan. Ini bukan bubur masalahnya ya. Seolah-olah kemarin itu masalah penyelesaian konflik hanya karena ketidakmauan dari beberapa elemen pemerintah atau orang sehingga silahkan makan dengan cepat lalu selesai itu masalah. Masalahnya tata cara prosedurnya itu tidak ada untuk menyelesaikan itu. Apalagi di dalam kerangka reforma agraria. Yang ada itu adalah kerangka penyelesaian dalam koridor hukum yang jauh-jauh dari semangat reforma agraria. Maka kalau ada istilah konflik agraria itu sering dikatakan, kita ini negara hukum, maka kita selesaikan dengan tata cara yang beradab melalui jalur hukum. Silahkan ke pengadilan. Itu tidak ada keadilan. Itu tidak ada keadilan. Itu selesai tapi tidak ada keadilan. Ya konon kan kemudian ini berkaitan misalkan kebijakan pemerintah, klaim pemerintah sekarang dengan melakukan sertifikat tanah dan banyak yang kita tahu lah ya yang di-show di berbagai ini oleh pemerintah. Ini kita melakukan RA dengan kita memberikan mempermudah akses rakyat untuk mensertifikasi tanahnya, artinya itu tidak menjawab. Itu bukan reforma agraria. Sama sekali bukan, karena sertifikasi tanah itu kan melayani orang yang sudah bertanah. Besar kecil kita tidak terlalu peduli, yang besar diberi sertifikat, yang kecil bahkan super kecil pun akan dilayani dalam bentuk sertifikat.
Itulah sebabnya sertifikasi dikatakan melegalkan ketimpangan. Reforma agraria kan bukan begitu, menyelesaikan problem ketimpangan, bukan melegalkan ketimpangan apalagi diberi sertifikat. Kan harus ditata terlebih dahulu, bukan berarti anti sertifikat ya. Nah, begitu juga yang soal menyelesaikan konflik. Mengapa kita mengatakan tadi bukan karena kita tidak percaya polisi, kita tidak percaya jaksa, hakim, dan pengacara, meskipun sebagian orang memang tidak percaya. Namun, memilih jalur tersebut itu besar kemungkinan karena pasal-pasal penyelesaian konflik itu telah didesain sedemikian rupa hanya melindungi orang-orang yang telah mendapatkan perlindungan dari penguasa, dan itu adalah sebagian besar penguasa dan pengusaha, maka keadilan bagi masyarakatnya menjadi kecil untuk tercipta. Nah, jawabannya memang adalah terobosan ya, langkah terobosan. Makanya saya tidak setuju dengan satu imajinasi makan bubur itu. Itu mengecilkan sekali imajinasi soal masalah konflik dan agraria. Bukan mau merumitkan, tetapi harusnya yang disebut dengan menyelesaikan konflik agraria itu bukan perkara kita mempercepat makan bubur nggak terbakar. Di dalam bubur itu ada banyak batu-batuan, ada banyak hal yang membuat harus. Berkaitan indikasinya itu menjadi mensimplifikasi, mereduksi makna dari reforma agraria. Iya, seolah-olah hanya soal administrasi dan prosedur. Sebenarnya kalau misalkan RA itu yang sejati ya, itu belum dilakukan atau tidak berjalan. Artinya pihak yang paling diuntungkan sebenarnya para pemilik modal ini. Iya. Sebenarnya kita menggunakan istilah reforma agraria sejati atau reforma agraria yang asli itu karena dalam pandangan kita gitu ya, reforma agraria itu bukan berkiblat ke yang jauh-jauh, berkiblat aja ke UPA, itulah yang asli versi kita gitu ya, yang asli versi kita. Kemudian diterjemahkan secara ngawur oleh kelompok-kelompok yang anti terhadap UPA dan reforma agraria itu menjadi sekedar sertifikasi tanah, kemudian hal-hal lain yang tidak ingin mengurangi ketimpangan. Nah, praktek semacam itu menyatakan bahwa kita membutuhkan satu reforma agraria yang sejati. Nah, kalau yang dilakukan misalnya sebagian besar itu adalah hal-hal di luar itu, ya itu klaim bahwa telah dilakukan reforma agraria. Memang reforma agraria itu karena begitu dinanti ya oleh masyarakat, khususnya masyarakat petani, orang-orang yang mengalami konflik agraria, korban-korban mafia tanah, kemudian orang-orang miskin di perkotaan yang sulit sekali mendapatkan ruang usaha, rumah, dan ada banyak sekali kita kehilangan tanah dan air akibat perampasan untuk pengusaha. Maka kalau tidak dijalankan atau dijalankan secara salah, itu tadi seperti kesimpulanmu tadi, dia sebenarnya seolah-olah dan terus-menerus menguntungkan bagi yang sudah besar dan kokoh. Apakah pertanyaannya jadi reforma agraria itu memusuhi tuh yang sudah besar dan kokoh? Bisa dua. Memusuhi mereka kalau mereka tidak mau melakukan upaya yang disebut dengan menciptakan keadilan bersama itu. Tetapi bisa juga diartikan sebagai jangan membela mereka terus gitu. Tuntutan kepada pemerintah. Mereka itu tidak dibela pun sudah tumbuh gitu loh. Kenapa tidak diarahkan kepada pembelaan yang lebih besar kepada orang-orang yang terinjak dan tidak pernah tumbuh ini gitu loh. Yang memang membutuhkan dari penataan struktur agraria yang berkeadilan itu. Ya, kawan-kawan, jadi selama ini mungkin kita pernah dengar istilah reforma agraria sejati, genuine agrarian reform. Loh, berarti kalau ada yang sejati istilahnya berarti kan ada
yang palsu. Nah, mungkin dalam konteks ini ya, kemudian kita membedakan bahwa sejauh atau senyampang reforma agraria itu dilakukan yang didasarkan pada semangat UPA, keadilan yang berkeadilan untuk terutama rakyat yang membutuhkan, maka itu bisa kita sebut sebagai RA yang sejati atau seperti apa. Sehingga kemudian sertifikasi mungkin tidak bisa kita simplifikasi sebagai reforma agraria. Belum. Atau PS. Ya, apalagi itu. Ya, PS perhutanan sosial kawan-kawan. Jadi kalau menurut Bung Iwan, pemerintahan Pak Jokowi itu kan udah dua periode nih. Semangatnya itu kan populis, ya kan. Nah, salah satu isu yang mau disasar kala itu adalah melakukan reforma agraria. Benar. Sebelumnya sudah pernah disinggung sih, ada mau ready sekian ya kan. Nah, menurut nih pandangan Bung Iwan, dengan apa yang sudah dilakukan 2 periode ini, sejauh mana sih dia menyentuh UPA itu? Kalau yang kita lihat ya, ini prosesnya bisa kita bagi ke dalam beberapa tahapan. Saya biasa melihat kalau mengajak menyimpulkan itu melihatnya di dalam proses beberapa tahap. Tahap pertama misalnya, pada saat pemerintahan ini baru berkuasa, kemudian dia mendirikan Kementerian Agraria Tata Ruang, kemudian menggabungkan KLHK, artinya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian dia juga membuat Kementerian Desa. Bahkan saya ingat dulu pembahasan pentingnya dihadirkan kementerian-kementerian tersebut itu salah satunya di kantor Bina Desa. Waktu itu kita menyelenggarakan apa yang disebut dengan Konferensi Nasional Pembaruan Agraria. Ada bidang-bidang yang dibahas di sini. Nah, usulan-usulan tersebut itu kan menghasilkan apa yang disebut dengan kelembagaan baru dalam rangka mendorong reforma agraria. Pada fase itu kita melihat optimisme bahwa ada Kementerian Desa, lalu ada pesisir kelautan, lalu kehutanan diarahkan lebih kepada fungsi lingkungan hidup, bukan fungsi yang disebut dengan produksi kehutanan gitu ya. Dan pada fase selanjutnya seperti biasa bahwa pengaruh dan orientasi kerakyatan itu bukan membesar sesungguhnya. Startnya tidak terlalu besar, tetapi reduksi setiap hari dalam beberapa periode. Sudah 2 periode ya, semoga tidak 3 periode. Itu menghasilkan penurunan semangat reforma agraria. Yang kedua, tata cara menjalankan. Tata cara menjalankan reforma agraria kita itu karena sifatnya ini dicari kayak makan bubur tadi itu, akhirnya diterjemahkan ke dalam sertifikasi tanah. Dan itu adalah satu mekanisme reforma agraria yang didorong oleh Bank Dunia ya, untuk menciptakan pasar tanah. Dan sudah banyak kegagalan dari tata cara semacam ini. Dan itu menandakan bahwa arus besar reforma agraria itu ternyata disetir oleh satu pemikiran yang sama sekali bukan pemikiran kerakyatan, tetapi pemikiran yang anti UPA. Pendeknya kalau kita menyimpulkan, reforma agrarianya ada 2, tidak lurus dan tidak cepat. Tidak lurus dan tidak cepat. Ya. Tidak lurus artinya tidak menjalankan reforma agraria sesuai dengan keinginan kita di dalam konteks UPA. Tidak cepat artinya apa-apa yang dijanjikan dalam proses redistribusi tanah seperti yang dijanjikan akan berapa juta dan lain sebagainya lambat dibandingkan dengan pemberian kepada institusi-institusi usaha. Oke. Tadi sempat disinggung ya tentang pasar tanah. Mungkin ini bisa kita kaitkan dengan undang-undang yang paling
paling kontroversial belakangan ya, Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 ya. Nah, Undang-Undang Cipta Kerja ini kan memuat banyak sekali undang-undang yang ya ada pertanian, di situ ada nelayan, ada terkait dengan agraria, tanah, dan banyak sekali ya perlindungan petani, dan banyak sekali undang-undang yang memang di-compile kemudian dijadikan, diolah sedemikian rupa untuk konon disinkronisasi entah dalam ranah mau dibawa kemana gitu ya. Nah, di dalam undang-undang ini salah satu yang menjadi pembahasan yang ramai kemudian direspon oleh teman-teman adalah terkait dengan bank tanah, ya kan? Nah, apakah kemudian dengan adanya bank tanah di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini sebenarnya merepresentasi atau memperkuat usaha untuk RA di era Jokowi ini, atau justru dia situasinya terbalik? Saya kira itu adalah kesimpulan yang nomor 2 saya katakan tadi, tidak lurus. Jadi ujung paling tidak lurus dari reforma agraria yang dijanjikan itu adalah diciptakannya bank tanah untuk menjalankan reforma agraria. Karena bank tanah itu adalah satu institusi yang bertugas melakukan pengadaan tanah, kemudian reforma agraria itu adalah satu operasi penataan struktur, sama sekali berbeda. Nah, jadi bank tanah itu penyelewengan terbesar di dalam satu pelaksanaan reforma agraria, dan kita akan mendapatkan satu masalah yang sangat pelik di kemudian hari dari lahirnya institusi ini. Di Cianjur kita sudah lihat bahwa tanah-tanah yang hendak diredis kepada rakyat tiba-tiba dibatalkan, lalu diambil alih oleh bank tanah, dan tiba-tiba bank tanah memberikannya kepada institusi kepolisian. Di tempat-tempat lain, tanah-tanah yang sebelumnya diusahakan sebagai rencana tanah objek reforma agraria, sekarang justru yang gencar melakukan sosialisasi adalah bank tanah bahwa mereka akan mengambilnya terlebih dahulu, baru kemudian melakukan proses 30% bagi rakyat. Jadi saya kira bank tanah itu akan menjadi satu problem paling besar di dalam sistem pertanahan kita di kemudian hari. Saya meyakini prediksinya itu karena dari kenyataan bagaimana mereka membuat formula hukum terkait dengan bank tanah. Dan memang kalau kita lihat Omnibus Law ya, atau Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus itu kan satu istilah ya, bus yang bisa ngangkut semua. Kalau omnivora bisa makan semua, herbivora, karnivora, omnivora. Tapi kalau omnibus itu bus yang ngangkut semua undang-undang, dijadikan satu untuk tujuan apa? Tujuan yang katanya mau menciptakan kerja, tapi sebenarnya itu adalah kemudahan berusaha. Nah, kemudahan berusaha itu salah satu poin paling penting itu adalah memudahkan para pengusaha untuk mendapatkan tanah. Jadi saya kira masalah terbesar nanti yang akan kita hadapi dari kelompok yang memperjuangkan reforma agraria itu adalah bank tanah. Namun sebenarnya ini ya, sebenarnya karena Mahkamah Konstitusi itu membatalkan formilnya Undang-Undang Cipta Kerja, lalu Perpres Bank Tanah itu dikeluarkan setelah putusan MK, itu sebenarnya ada celah untuk membatalkan keseluruhan dari bank tanah ini, karena putusan Mahkamah Konstitusi sendiri itu mengatakan bahwa setelah putusan tersebut tidak boleh lagi ada satu keputusan strategis dan berdampak luas yang mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Namun kenyataannya kan dibuat Perpres Bank Tanah. Saya kira mungkin teman-teman sedang menyiapkan bagaimana membatalkan Perpres Bank Tanah tersebut. Ya, jadi teman-teman di jaringan
Komite Pembela Hak Konstitusional KEPAL itu juga memang salah satu jaringan yang kita bersama-sama ya, ada KPA juga di sana dan ada Bina Desa dan banyak sekali organisasi tani, organisasi nelayan, organisasi rakyat yang menggugat Undang-Undang Cipta Kerja. Nah, salah satu yang menjadi concern memang kerugian konstitusional kita adalah tentang bank tanah itu. Benar. Ya kan? Karena itu memang kita anggap sebagai justru akan berbalik menjadi alat untuk memukul kepentingan rakyat kecil. Benar. Para petani, para setuju. Ya. Dan justru akan memberikan peluang seluas-luasnya bagi para kita bukan anti investor kan? Ya. Tapi keadilan itu harus ada, gitu kan? Oleh karena itu dengan tumbangnya undang-undang, bukan tumbangnya lah, pingsan sebenarnya. Jadi pingsan 2 tahun. Iya, pingsan selama 2 tahun karena diputuskan berdasarkan amar putusan MK tahun 2021 kemarin, itu tidak boleh ada kebijakan atau tindakan gitu ya yang berdampak luas gitu ya, atau mengeluarkan kebijakan-kebijakan baru yang disandarkan pada Undang-Undang Cipta Kerja. Ya. Nah, jika ini dilakukan, maka tentu harusnya itu kita pandang sebagai pelanggaran terhadap putusan MK. Tidak ada ruang penghormatan lagi kita kepada institusi yang kita ciptakan diri sendiri untuk melindungi konstitusi kita. Benar. Nah, itu artinya kan itu bagian dari bentuk pengkhianatan ya, kalau boleh kasar ngomong. Saya setuju itu, bahwa tidak menjalankan putusan MK itu bukan berarti pemerintah tidak menghormati si MK-nya, tetapi tidak menghormati konstitusi dan rakyat secara keseluruhan, karena mereka adalah wakil yang menerjemahkan Undang-Undang Dasar kita. Gitu. Yeah. Hakim yang diberi mandat untuk menilai setiap peraturan itu sesuai enggak dengan semangat si Undang-Undang Dasar 45, dasar dari negara kita. Kalau itu dilakukan, saya setuju bahwa sebenarnya kalimat yang benar itu adalah mengkhianati konstitusi dan rakyat, bukan tidak menghormati MK. Oke. Ini mungkin dalam konteks formil, Bu. Jadi kalau kita gugatan undang-undang atau kepada MK itu kan pilihannya bisa formil, bisa material. Nah, yang kemudian didorong oleh kawan-kawan kemarin adalah formil, sehingga kemudian fokus dari yang kita gugat adalah tata caranya, bagaimana undang-undang ini dibentuk dan seterusnya. Jadi kalau secara material maka kita bisa istilahnya itu kita bisa ecer satu persatu. Benar. Kemudian substansi dari isi dari undang-undang yang ada gitu ya. Ya, saya kira memang karena 2 masalah di Undang-Undang Omnibus Law itu. Di saat Covid, di saat orang tidak bisa melakukan satu upaya yang maksimal di dalam memberi pandangan dan sebagainya, tiba-tiba ada satu paket undang-undang kejar tayang. Lalu dilihat dalam prosesnya tidak memenuhi unsur-unsur formil terkait dengan pembentukan perundang-undangan yang baik. Dari segi satu itu saja MK menilai salah. Belum masuk kepada materialnya. Jadi justru itu menandakan hampir tidak ada formilnya jelek, substansinya bagus, hampir tidak ada. Ya. Yang ada itu adalah formil jelek pasti diikuti oleh substansi yang jelek, karena itu berarti tidak dibahas secara baik, begitu. Dan sebagai bangsa tentu kalau kita sudah punya keberanian untuk melanggar konstitusi, konsensus kita sendiri, ya celakalah bangsa kita itu. Gitu. Sebelum kita bicara tentang substansi bahkan. Iya. Oke, Bung Iwan terima kasih sudah bergabung. Benar. Kita ngobrol bareng. Benar, Bu. Semoga nanti kita bisa diskusi lebih lanjut. Terima kasih, ya. Bung Lozi. Jadi kalau kita membicarakan teknis itu salah,
pasti ya substansinya sama. Ya. Itu seperti berwudu yang tidak sah, tidak mungkin menghasilkan syarat wajibnya harus dilakukan gitu ya. Oke, terima kasih kawan-kawan sekalian, para pemirsa bersama Rakyat Kita Bangun Desa Swabina. Terima kasih.